Apa itu? Halo, halo, Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustadz Muhammad Reza LC yang kami hormati dan seluruh santri kami siap yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kajian pada sore hari ini kita mulai, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan presensi. Untuk presensi sedikit ada perubahan. Nah, untuk presensi sendiri, link presensi bersifat satu pintu. Artinya, baik santri yang hadir maupun santri yang akan izin, linknya sama. Yakni nanti akan di-share di chat Zoom dan juga akan di-share di grup WA. Jadi, dimohon mengutamakan kejujuran dalam mengisi sesuai keadaan sebenarnya, apakah termasuk hadir atau izin. Kemudian form presensi bersifat satu pintu, artinya digunakan untuk seluruh santri kami siap, baik yang hadir maupun izin sesuai jadwal kajian reguler. Kemudian bobot presensi dalam e-rapor sebesar 15%. Nah, nanti santri dapat memilih sesuai dengan keadaan sebenarnya, apakah hadir ataupun izin. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya memasuki kajian inti kepada Ustadz Muhammad Reza Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat, yang dimana pada saat ini banyak dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan positifnya corona. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna untuk saudara-saudara kita yang tertimpa, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat untuk kita semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik sampai akhir zaman kelak. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah hampir 2 bulan kita break atau libur semester, dan alhamdulillah semester sebelumnya kita sudah menghatamkan kitab Nahwu, Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Maka insyaallah semester kedua dan selanjutnya kita, khususnya di pertemuan kami, kita akan fokus untuk membahas itu madatul fiqh, tentang fikih. Kita insyaallah menggunakan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, karangan Nukhbatu minal Ulama, beberapa ulama, dan tentunya kitab ini, kenapa kita memilih kitab ini, maka ada beberapa alasan yang ini juga dikemukakan di dalam muqaddimah. Di antaranya adalah bahwa kitab ini yastamilu 'ala al-ahkam al-fiqhiyyah fil 'ibadati wal mu'amalat maqrunatan bi adillatiha asy-syar'iyyah min al-kitab al-karim wa sahih min as-sunnah an-nabawiyyah. Di antaranya adalah karena kitab ini mencakup hukum-hukum fikih, baik itu berkaitan dengan ibadah ataupun muamalat. Dan tentunya ini dibarengi dengan adanya dalil-dalil syar'i, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi wa kullu dzalika fi bayani qarib minal fi bayani qaribil ma'khadh. Dan ini semua itu kita mudah untuk mengambil, memahaminya, danil manal, yan'a an ta'qidin wa tatwilin. Mudah untuk kita mengambil pemahaman dari sini, artinya memahaminya mudah dan jauh dari keruwetan. Artinya terkadang ada beberapa kitab fikih itu yang sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Namun kitab ini insyaallah
menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan enggak panjang-panjang. Ya, enggak panjang. Ya. La taqatan ya likatsirin minal muslimina ala hallihi. Sehingga ketika ada kitab-kitab yang itu ruwet untuk dipahami dan panjang ya penjelasannya, itu kebanyakan dari kaum muslimin ya, tidak bisa mengurainya. Ya, tidak bisa mengurainya dan mengambil faedah dari kitab tersebut. Ya. Maka kitab ini insyaallah ya dia ringkas, ya, dia ringkas dan mudah untuk difahami. Ya. Dan di sini dikatakan, ya, tapi ini ringkas, mudah untuk dipahami oleh manusia, mudah untuk kita memahami hukum-hukum agama. Namun, ya ringkasnya ini ya tidak kemudian membuat cacat kitab tersebut. Artinya, ya tidak kemudian ringkas, tapi kemudian misalnya ada hal-hal ilmiah yang tidak ya dituliskan di sini. Ya, dia ringkas, namun ya tetap memiliki faedah yang sangat banyak. Ya, kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Itu kenapa alasan kita memilih kitab ini. Tentunya ada alasan-alasan yang lain. Ya. Sebelum kita masuk ke kitab Thaharah, ya, kita ingin sedikit menjelaskan ya, apa itu fikih. Apa itu fikih? Apa faedah kita belajar fikih? Ya. Ini ada di kitab ya, ada di Tamhid ya. Ada di Tamhid ya. Kalau di kitab saya halaman 15 bagi yang membawa kitab ya, bisa dibuka ya, At-Tamhid ya. Sini kita membaca semuanya ya, saya hanya ingin menjelaskan ya sedikit muqaddimah tentang fikih. Maka kaum muslimin ya, ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, ya, fikih secara bahasa dia adalah al-fahmu. Ya, fikih secara bahasa itu al-fahmu, paham. Ya. Di antaranya dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kaum Syuaib. Ya. Allah berfirman, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Ya. Kita ma nafqahu, kita enggak faham. Ya, ma nafqahu. Kita enggak faham ya. Jadi nafqahu dari kata-kata fiqh ya. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Dan kami tidak faham apa yang engkau katakan ya. Banyak dari perkataan-perkataan engkau yang kami tidak fahami. Ini Hud ya, surat Hud ayat 91. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, dan juga di antara keduanya, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Allah katakan, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Tapi kalian tidak faham, tidak ngerti bagaimana tasbihnya mereka. Ya, walakin la tafqahun. Tapi kalian tidak mengerti tasbihahum. Itu secara bahasa. Sedangkan fikih secara syariat, fikih secara istilah. Ya, fikih secara istilah. Secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Adalah ilmu ya yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang amaliyah. Jadi ilmu fikih ini ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Ya, maka nggak dibahas di mana? Nggak dibahas di fikih itu hukum-hukum i'tiqadi.
nggak bahas ya, nggak dibahas tentang rukun iman, nggak dibahas. Karena yang dibahas adalah tentang amaliyah, ya bukan i'tiqadi. Al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang mana kemudian diambil dari dalilnya, dalil-dalil yang tafsil, yang rinci, bukan yang mujmal, bukan yang global. Contoh, apa? Dalil wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini tafsil, ini rinci. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kalian, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Salat ada. Ya, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Rinci. Ya, sedangkan mujmal, ya, nanti ini pembahasannya di mana? Di usul fiqh, ya. Apa dalil wajibnya wajibnya puasa dan salat? Nanti bukan pakai dalil itu kalau di usul fiqh, ya. Makanya al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah tadi ya kan, aqimu. Itu perintah. Ya, fi'il amr, aqimu as-shalah. Nanti al-amr yadullu 'alal wujub. Jadi bukan dalil rinci lagi, tapi global. Dari itu nanti akan dibahas di usul fiqh. Nah, fikih itu bahas dalil-dalil yang rinci. Kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian masadirul fiqhi al-asasiyah, ya, masadir fiqhi yang asasi itu ada 4 di sini. Al-Qur'anul Karim, As-Sunnatul Mutahharah, yaitu hadis Nabi, ya, kemudian ijma' dan qiyas. Mawdu'ul fiqh, objek pembahasan fikih itu apa? Maka af'alul mukallafin, ya, perbuatan mukallaf. Mukallaf itu siapa? Kalau ada kata-kata mukallaf, ya, itu adalah balighun aqilun. Orang yang baligh dan berakal, itu mukallaf. Ya, mukallaf itu orang terbebani. Artinya dia sudah terbebani oleh syariat, ya, Islam, ketentuan-ketentuan Islam. Dia wajib sholat, dia wajib zakat, ya. Mukallaf. Minal ibadi ala nahwin amin wa syamilin. Fahuwa yatanawalu alaqatil insan ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Ya, maka objeknya adalah perbuatan-perbuatan hamba, ya, perbuatan-perbuatan mukallaf, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang mencakup, ya, baik itu hubungan antara manusia dengan Allah, ya, salat, ya, atau dengan dirinya sendiri, atau dengan mujtama' masyarakat pada umumnya, ya. Wa yatanawalul ahkam al-amaliyah, dan mencakup, ya, hukum-hukum amaliyah, ya, yaitu apa yang bersandar atau tersandar ke mukallaf, baik itu dari perkataannya, perbuatannya, ya, ya, tasarrufatnya, ya, akad-akadnya, ya, ini semua insyaallah akan dibahas. Ya, maka secara umum fikih itu nanti akan dibagi menjadi berapa? 2. Ya, ahkamul ibadat, hukum-hukum tentang ibadat, dari salat, puasa, haji, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua itu ahkamul muamalat, jadi berkaitan dengan uqud, ya, berkaitan dengan tasarrufat, transaksi, dan seterusnya, hukubat, hukuman-hukuman, jinayat, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Wa hadhil ahkam yumkinu hasruha fi ma yali. Dan ini bisa diringkas, ya, berikut ini. Ada ahkamul usrah. Nanti ada hukum tentang keluarga. Ya, itu dari mulai pembentukan keluarganya sampai akhir. Artinya misalnya apa? Dari mulai khitbah, ya, dari mulai memilih pasangan, ya, dari mulai melamar, dari menazar, dan seterusnya, ya, sampai kemudian misalnya apa? Nikah, tolak, ya, tentang nasab, mawarith, ya, nafkah, ya, menafkahi, ini masuk ke sini. Atau sekarang bahasa sekarang itu biasa disebut dengan ahwalu syakhsiyah, ya,
Kalau misalnya ada yang kuliah jurusan apa? Ahwalus syakhsiyah, maka itu adalah fikih keluarga. Ya. Kedua, ahkamul muamalat al-maliyah. Ya, hukum-hukum muamalat yang maliyah atau al-madaniyah, yaitu finansial. Ya, jadi nanti berkaitan dengan apa? Bi muamalatil afrad, tentang muamalat individu, ya, wa mubadalatihim, yaitu saling tukar menukarnya, barternya, bai', ya jual beli, ya, sewa menyewa, dan ya yang lain. Ketiga, ahkamul ya jinaiyah atau jinaiyah. Ya. Itu hukum-hukum tentang apa? Ya, diyat, ya ta'diyat, ya pelanggaran-pelanggaran, ya. Dan ada ahkamul murafa'at wal qada. Ingat, murafa'at di sini bukan rafa' yang ada di bab apa? Nahwu, ya. Sangat jauh. Ya. Ahkamul murafa'at di sini adalah ya itu memejahijaukan suatu perkara. Ya. Jadi diangkat. Ya, ini namanya murafa'at. Jadi bukan ya rafa' yang ada di bab nahwu, ya, enggak ada kaitannya ini. Wal qada dan qada. Ya, makanya di sini ada ya tentang khusumat, ya, da'awa dan seterusnya. Al-ahkamud dauliyah, ya hukum-hukum kenegaraan. Itu yang kelima. Apa faedah dari kita belajar fikih? Maka di sini jelaskan, ya, ketika seseorang itu mengetahui fikih, hukum-hukum fikih, hukum-hukum agamanya, dan dia beramal dengan itu, maka itu akan menimbulkan, memberikan faedah, ya, sihatu, ya, ibadatihi. Ibadahnya sah. Orang dari mana tahu kalau ibadahnya sah? Dia harus mengetahui dulu, ya, bagaimana salatnya harus sah. Dia harus mengetahui syarat-syaratnya, ya, terpenuhi atau tidak. Ya, wa istiqamah sulukihi, kemudian istiqamah suluknya, ya. Dan ketika seseorang itu dia ya, benar, artinya baik, ya, ya, salahul mukallaf, ketika dia itu baik, ya, maka salahul mujtama. Ya, nanti masyarakat juga akan menjadi baik. Ketika person-person, ya, setiap individu itu menjadi baik, maka nanti mujtama, ya, nanti masyarakat akan menjadi baik. Ya, wasaratin natijatu fid dunya sa'ada wal 'aish war raghd. Ya, maka di dunia dia akan mendapatkan ya ketenangan, dia mendapatkan kebahagiaan, hidup yang tenang, ya, dan di akhirat itu mendapatkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu beberapa faedah dari mempelajari ilmu fikih. Dan tentunya ya yang membuat kita termotivasi untuk senantiasa belajar adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Ingat, faqih di sini itu ya bukan kemudian khusus untuk ilmu fikih. Maka perlu diketahui ada makna secara lughah, ada makna secara istilahi, ada makna secara syar'i. Ya beda ya. Ya. Makna secara lughah kita sudah ketahui. Makna secara istilahi itu adalah makna yang dia itu satu kata dari kesimpulan dari kesepakatan dari para ulama yang ahli pada bidangnya. Ya. Kesepakatan ulama. Ya. Sedangkan syara'nya apa? Ya, itu definisi atau satu makna ya yang dia dari dalil dan ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, terkadang makna istilah dan makna syar'i itu berbeda. Ya, salah satunya adalah ketika dibahas tentang fikih. Ya, ketika kita membahas tentang fikih, makna istilahnya adalah ya hukum-hukum ya yang berkaitan, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal, amaliyah, perbuatan. Ya, perbuatan.
Dia dibatasi dengan perbuatan, dengan dalil yang rinci. Ya. Namun ketika secara syar'i, ya, maka fikih ini tidak hanya sebatas tentang amal-amal, ya, amaliyah, ya, tentang perbuatan saja. Namun i'tiqadi juga masuk. Ya, makanya kata-kata tafaqquh di dalam hadis tersebut itu bukan khusus untuk fikih, tapi secara umum, ya, secara umum, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka ya Allah akan berikan pemahaman, ya, di dalam agama itu. Baik itu amaliyah, baik itu i'tiqadi, baik itu nanti akhlaknya dan seterusnya. Ya, kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, ya. Maka sebagian mengatakan syarat mutlak untuk menjadi muslim yang baik yaitu harus dengan belajar agama. Ya, harus belajar agama. Ya, harus belajar agama. Ya, meskipun realitanya tidak semua yang belajar agama itu kemudian menjadi baik. Ada ulama-ulama ya, ada yang melacurkan ilmunya. Namun syarat mutlak untuk menjadi baik adalah apa? Belajar agama. Tentunya dengan keahlian masing-masing. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum, ini muqaddimah yang ingin kami sampaikan sebelum kita masuk ke bab taharah. Ya, maka di sini awalan kitabut taharah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kitabut taharah. Ya, dan ini kebiasaan para ulama fikih adalah menulis atau menjadikan bab taharah itu di awal. Kenapa? Karena ibadah yang paling mulia itu adalah apa? Salat. Salat. Dan salat itu tidak akan sah kecuali dengan apa? Ya, dengan bertaharah. Makanya kemudian para ulama meletakkan bab taharah di awal. Ya. Wa yastamil ala 'ashrati abwab, dan ini nanti mencakup 10 bab. Ya. 10 bab, ya. Insyaallah. Bab yang pertama yang kita bahas adalah ya fi ahkamit taharati wal miyah. Ada yang mau membaca? Ada dari audiens? Ya, siapa? Ya, tafadhol. Ya, silakan yang membaca. Iya Ustadz, sudah ada 2 santri yang mengangkat tangan. Ya, silakan. Mungkin kepada saudara Muhammad Fahri Yunus. نعم. أولا قال المؤلف رحمه الله: أولا كتاب الطهارة ويشتمل على 10 أبواب. الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. وبيان أهميتها وأقسامها. أولا أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. طيب، أحسنتم. جزاك الله خيرا. Qala al-muallifu, ya, qala al-muallifuna. Kalau ini jadi kita makanya qala al-muallifuna karena tidak hanya satu orang tapi nukhbatu minal ulama. Ya, qala al-muallifuna rahimahumullah, hafizahumullah taala. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyah, yaitu hukum-hukum yang tentang taharah
wal miyahi, dan tentang air. Ini jamak dari ma'un miyah. Ya, kalau terkadang bahasa amiyah pakainya apa? Moyah. Ya, khudh li moyah. Ya, biasanya ambilkan saya air. Ya. Moyah, tapi miyah ya. Wa fihi iddatu masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan-permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifi bit taharati. Itu tentang pengertian atau definisi dari taharah. Wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha, dan juga penjelasan betapa pentingnya taharah, tentang urgensi taharah, dan juga pembagian taharah. Al-awwal, ahammiyatu taharati wa aqsamuha. Ahammiyatu itu urgensi, at-taharati taharah. Urgensi taharah, wa aqsamuha, dan pembagiannya. At-taharatu hiya miftahus salati. Maka taharah itu adalah kunci salat. Artinya kita nggak bisa ya salat kecuali dengan apa? Taharah. Ya, wa akadu syurutiha, dan taharah itu adalah salah satu syarat yang paling ditekankan atau yang paling penting. Ya. Akadu itu yang paling ditekankan. Wasyartu, dan yang namanya syarat, la budda an yataqaddama 'ala al-masyruti. Yang namanya syarat itu harus ada terlebih dahulu sebelum masyrut. Ya, syaratnya adalah misalnya apa? Wudu. Ya, masyrutnya di sini adalah salat. Maka wudu itu harus ada terlebih dahulu sebelum adanya salat. Ya, harus lebih ada dahulu. Ya. Dan ya, syarat salat yang tidak bisa ditolerin, ya, itu adalah apa? Ya, coba apa? Kalau wudu bisa nggak ditolerin? Bisa. Bahkan tayamum bisa. Jadi seorang ketika nggak ada air, nggak ada debu misalnya, ya maka dia boleh sholat ya tanpa taharah. Pakaian najis, nggak ada pakaian yang lain, benar-benar nggak ada, cuma tinggal itu. Bahkan ya, sebagian ulama memberikan contoh ketika ada seorang yang dipenjara, kemudian misalnya, mohon maaf, dia ditelanjangin, ya, dan tidak ada pakaian dan segala macam, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk sholat dengan telanjang. Darurah. Ya, misalnya menghadap kiblat, ya, misalnya orang yang sedang sakit, yang nggak bisa misalnya berpindah untuk menghadap kiblat, boleh dia sholat dengan ya tidak menghadap kiblat. Namun ada satu waktu yang dia tidak bisa ditolerin. Ya, ada satu syarat ya tadi yang saya ucapkan ya, waktu. Waktu nggak bisa ditolerin ya, dia harus masuk pada waktunya ya, dan sholat di waktu yang sudah ditentukan. Baik. Wa taharatu ala qismain. Ya, dan taharah itu ya, dibagi menjadi dua. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, itu taharatun ma'nawiyatun. Itu taharah ma'nawi atau abstrak ya. Abstrak. Ya. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Yang dimaksud dengan taharatul ma'nawi adalah taharatul qalbi, yaitu pensucian hati, pembersihan hati, minasyirki, dari kesyirikan, wal ma'asi, dan kemaksiatan, wa kulli ma rana alaih, dan setiap ya yang menodai hati. Ron. Ya, ron itu ya sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya, jika seorang hamba itu dia berbuat salah, ya maka nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Maka dia akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertobat, ya wastaghfara, dia kembali dan kemudian bertobat minta ampun sama Allah, maka dihilangkan titik tersebut. Namun kalau dia kemudian kembali untuk bermaksiat, mengulanginya lagi, tidak bertobat kepada Allah, maka kemudian titiknya bertambah sesuai dengan kadar kemaksiatannya dia. Ya. Sehingga ketika dia banyak melakukan kemaksiatan, bisa jadi kemudian penuh dengan titik-titik, dan kata Nabi wadzalika ron. Dan itu yang disebut dengan ron. Ya. Yang berada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu disebabkan karena ron. Karena ron, noda hitam yang ada dalam hati mereka. Ya. Ron ini terjadi kenapa? Ya, karena perbuatan mereka sendiri. Wa hiya ahammu min taharatil badani. Ya, dan tahara ma'nawi ini lebih penting. Ahammu itu lebih penting. Min taharatil badani, dari taharah badan. Ya. Ini tidak kemudian kita menganggap, tidak bermaksud untuk menganggap remeh, ya, taharah badan. Ya, taharah badan juga penting. Namun taharah ma'nawi, ya, bersihnya hati kita dari kesyirikan, bersihnya hati kita dari penyakit-penyakit hati, ya, dari maksiat, ini jauh lebih penting dibandingkan dengan taharah badan. Makanya wala yumkin an tahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasin ma'a wujudi najasis syirki, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Makanya di sini dikatakan nggak mungkin bisa terrealisasi, bisa terwujud, ya, antahaqqaqa, ya, nggak mungkin dia terwujud taharatul badan. Tidak mungkin taharatul badan itu terrealisasi, terwujud, ya, ma'a wujudi, dengan adanya, ya, najis syirki, dengan adanya najis kesyirikan, ya, kotoran kesyirikan. Enggak, ya, maka orang yang berbuat syirik, maka, ya, dia tidak mungkin bisa terrealisasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Ya. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini Allah katakan najas. Mereka ada, ya, najas, kotor. Dan para ulama tafsir mengatakan, jumhur ulama, yang dimaksud dengan najas di sini adalah najas ma'nawi. Ya, najis secara ma'nawi. Al-qismu tsani, pembahasan yang atau bagian yang kedua. At-taharatul hissiyah. Ya. Jadi yang pertama adalah tahara ma'nawi, yang kedua adalah at-taharatul hissiyah. Itu tahara yang konkret. Yang konkret. Ya. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil usturit taliyah, dan insyaallah ini penjelasan tafsilnya, rincinya itu akan datang, ya, pada, ya, baris-baris berikut ini. Ya, baik. Yang ta'rifuha, ada yang tadi siapa yang membaca? Baik, tadi telah ada yang raise hand. Kepada saudari Rahma Aziza, dipersilahkan. Nah, bismillah. Qala mu'alifuna rahimahumullahu ta'ala, asani ta'rifuha wa hiya fil lugati an-nadhafatu wan nazahatu min aqdari wa minal aqdari wa fil istilahi rafa'al hadatsa wa zawalal raf'ul hadasi wa zawalul khabasi. Baik. Lanjut. Bentar. Wal muradu birtifa'il hadasi izalatul wasfi al-mani'i minas sholati bisti'malil ma'i fi jami'il badani.
in kana hadasu akbara wa in kana hadasan asghara yakfi mururihi ala a'dha'il wudu'i bay biniyatin biniyatin wa in faqat al-ma'u au ajazu apa itu? Faqada atau kalau bisa kalau pakai faqada berarti wa in faqada al-ma'u atau fuqida al-ma'u. Kalau faqada berarti al-ma'a atau fuqida berarti al-ma'u. Wa in faqada al-ma'a au ajaza anhu isti'mala ma yanubu anhu wa huwa at-turabu ala as-sifati al-ma'muru biha syar'an. Ala Wa sifatil ma'muri biha syar'an. Nah, Ustaz. Wa sayati dzakaraha insyaallah. Wa sayati dzikruha insyaallahu fi babil tayamumi. Baik, ahsanallahu ilaik. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, ta'rifuha tentang atau definisi dari taharah. Wa hiya fil lughah an-nadhafatu wan-nazahatu min al-aqdhar. Yang dimaksud taharah secara bahasa an-nadhafah ya, itu kebersihan, ya wan-nazaha sama yaitu kebersihan min al-aqdhar dari kotoran-kotoran. Wa fi istilah, sedangkan secara istilah ya, raf'ul hadathi ya, terangkatnya hadath ya, wa zawalul khabath dan hilangnya khabath. Secara istilah bisa dilihat di footnote 1 ya, al hadatsu. Apa yang dimaksud dengan hadath? Maka di sini dikatakan huwa wasfun qa'imun bil badani, itu satu sifat qa'imun bil badani ya, yang ada di dalam badan, ya, yang melekat di badan, yang dengannya itu terlarang salat. Kalau ada hadas berarti enggak boleh salat. Dan juga amal-amal yang lain yang mensyaratkan untuk bertaharah. Ya. Nanti ada ya, seperti misalnya kalau di sini dikatakan nanti membaca Quran, tawaf. Ya, ini nanti ya, dia tidak boleh ketika sedang berhadas. Wa huwa naw'an, yaitu ada hadas asghar, hadas yang kecil. Ya, wa huwa alladhi yaqumu bi a'dha'il wudu'i kal khariji min as-sabilaini min baulin wa gha'itin. Yang membersihkannya dengan cara apa? Wudu. Ya. Wudu. Hadas asghar ini seperti apa? Ya. Yang keluar dari dua jalur. Ya. Baik itu baul atau ghaid. Buang air kecil ataupun buang air besar. Wa yartafi'u hadza bil wudu, dan ini bisa terangkat dengan wudu. Sedangkan hadas akbar ya, yang dia berada di atau melekat di badan keseluruhan. Kalau tadi hanya melekat di bagian-bagian anggota wudu hadasnya, di tangan saja, di kaki, ya, di wajah. Enggak, kalau yang hadas akbar ini dia melekat di mana? Di seluruh badan. Seperti janabah, dan harus ya ini bisa dihilangkan dengan apa? Ghusl, mandi. Ya, dengan mandi. Wa ala hadza fa taharatul hadathi kubra wa hiya al-ghusl wa sughra wa hiya al-wudu wa badalu minhuma anhu 'inda ta'adzuruhima wa hiya at-tayammum. Maka dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa taharah hadath akbar itu bersuci, untuk mensucikan hadas akbar itu dengan mandi, dengan untuk mensucikan hadas kecil itu dengan wudu. Dan pengganti dari keduanya, jadi ketika kita tidak bisa wudu, kita tidak bisa kemudian mandi, maka bisa diganti dengan tayammum. Ya.
Sedangkan khabath an-najasah. Itu najasah. Insya Allah akan datang penjelasannya. Maka hadath itu adalah suatu yang abstrak, ya, sifat yang abstrak. Maka nggak bisa seorang mana hadath. Nggak bakal bisa nunjuk, oh ini di tangan. Nggak ada. Jadi sesuatu yang abstrak. Maka di sini dikatakan, ya, secara istilah, raf'ul hadathi wa zawalul khabath. Terangkatnya hadath dan ya hilangnya khabath. Wal muradu birtifa'il hadath. Dan yang dimaksud ya, dengan terangkatnya hadath itu izalatul wasfil mani'i minas salati biisti'malil ma'i fi jami'il badani. Itu ya izalatul wasfil mani'i, yaitu menghilangkan ya tadi ya sifat al-mani'i yang melarang ya, yang karena adanya sifat itu kemudian seseorang itu apa terlarang ya minas sholati dari salat ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Biisti'malil ma'i fi jami'il badan, dengan menggunakan air di seluruh badan. Ya. In kana al-hadath ya in kana al-hadathul akbar, kalau ternyata dia berhadath dengan hadath yang besar, maka ya itu caranya dengan mengguyurkan di seluruh badan. Namun kalau wa in kana hadatsan asghara yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i bi niyatin. Maka cukup ya dengan melewatkan air ya di anggota-anggota wudu bi niyatin dengan niat. Wa in fuqida al-ma'u aw 'ujiza 'anhu, kalau ternyata tidak ada air, hilang air. Ya. Yaitu faqada, itu hilang. Ya. Ada istilah Pak, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa, maksudnya enggak ada apa-apa. La yu'ti, dia enggak bisa memberi. Wa in ya fuqidal ma' atau faqadal ma'a, ya kalau ya dia tidak mendapati air atau tidak ada air, tidak didapati air, au ujiza atau tidak mampu atau bisa juga ajiza ya. Seorang enggak mampu untuk menggunakan air. Jadi tayamum itu ya bukan hanya karena tidak ada air. Bisa jadi seseorang itu bertayamum karena ya ada air tapi dia tidak mampu untuk menggunakan air seperti ketika dia sakit. Ya, jadi tayamum itu tidak mesti karena nggak ada air. Bisa ada air, ya. Dia boleh bertayamum ya, dengan alasan dia tidak mampu. Maka di sini kan ya nggak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air. Ya. Maka ketika itu ya ustu'mila ma yanubu anhu. Ya, maka dia ya kalau dia nggak bisa menggunakan air, nggak ada air, ya, maka dia menggunakan apa? Yang sebagai pengganti dari air. Wa huwa turab, dan itu adalah at-turab. Ya, debu. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai dengan tata cara yang diperintahkan oleh syariat, secara syariat. Ya, bagaimana tayamum itu? Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan insyaallah penjelasan ini akan dibahas di bab tayammum. Wal murad bi zawalil khabath, dan yang dimaksud dengan zawalul khabath ya, hilangnya khabath ya. Itu apa? Ai zawalun najasati minal badani wath thawbi wal makan. Yaitu hilangnya najis ya, yang itu ada di badan, baik itu ada di pakaian ataupun di tempat. Ya. Kalau kita perhatikan, sebentar ya, next.
Baik. Maka yang dimaksud dengan zawalun najasa, ya, atau bizawalil khabath, ya, itu adalah zawalun najasa minal badani wa thawbi wal makan. Itu hilangnya najis, ya, dari badan, pakaian ataupun tempat. Coba kalau kita perhatikan, ada perbedaan antara birtifa'il hadath dengan zawalul khabath. Ada kata-kata zawal, ada kata-kata izalah. Ada yang tahu maksud dari penggunaan kata ini? Ya, kalau yang dimaksud dengan birtifa'il hadath izalatul wasfil mani' minas salati bi isti'malil ma' fi jami'il badan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan zawalul khabath, zawalun najasah. Ini maksudnya beda, ya. 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 Maka kalau izalah, apa artinya izalah? Menghilangkan. Ya. Menghilangkan, ya, hadath. Ya, sifat yang hadath yang kemudian membuat dia dilarang untuk sholat, kecuali setelah hilang hadatsnya. Kalau zawal itu hilangnya, ya, atau lenyapnya najis. Kalau di sini ketika membahas tentang khobath pakainya zawal, ya, lenyapnya, hilangnya najis. Baik, sampai sini ada yang sudah ngeh apa perbedaan dengan izalah dan zawal? Ada yang melambaikan tangan? Yang mau jawab? Baik. Ya. Izalatul, kalau ketika kita membahas tentang apa maksud dari irtifa'ul hadath? Apa maksud dari irtifa'ul hadath? Ya, terangkatnya hadath. Maka dikasih pengertian izalatul wasfi al-mani' minas shalah. Yaitu menghilangkan, ingat, menghilangkan sifat, ya, yang kemudian membuat dia terlarang untuk sholat dengan mandi ketika hadath akbar atau dengan wudhu ketika hadath asghar. Namun ketika menjelaskan maksud dari zawalul khabath yang ini, maka di sini dikatakan pakainya zawalun najasah, bukan izalatun najasah. Nabi dengan zawal, hilangnya. Kalau ini menghilangkan. Ini harusnya udah paham nih dalam ini. Ada yang ini? Sebentar lagi saya jelasin. Baik, belum ada nggak? Ya, baik. Mohon maaf, sebentar Ustaz. Ya. Ini di chat ada yang bertanya, berarti zawal itu menghilangkan yang nampak seperti najis, begitukah Ustaz? Ya, ya, zawal menghilangkan najis yang nampak, ya, hilang. Tapi ini lihat, ya, di sini saya jelasin dulu. Maka yang harus kita perhatikan di sini, ulama ini tidak kemudian asal menggunakan kata-kata ini, ada maksudnya. Maka kalau dengan birtifa'il hadath, izalatul wasf, ya, al-mani' minas salati bi isti'malil ma', ini menggunakan kata izalah, maka itu harus dengan niat. Makanya ketika tadi apa? Biniyatin. Jadi ketika kita ingin menghilangkan hadath, baik itu kecil ataupun besar, maka harus dengan niat. Ya, wudu, maka harus dengan niat. Ya. Mandi besar, mandi janabah, maka harus dengan niat. Orang kalau nggak niat, maka nggak teranggap. Walaupun misalnya gerakannya sama persis kayak wudu, maka nggak teranggap kalau nggak tanpa niat. Misalnya seorang junub, ya, seorang junub, dia tunda mandinya, kemudian dia mandi, tapi nggak ada niat untuk menghilangkan hadath akbar, untuk mandi janabah. Dia ingat setelah,
Tadi saya misalnya junub, kenapa nggak sekalian ya, mandinya untuk mandi janabah? Maka ini mandinya dia tadi misalnya cuma karena gerah, ngilangin keringat dan segala macam. Maka nggak terangkat, dia harus mandi lagi. Tapi kalau zawalun najasah, makanya zawal, hilangnya najis. Maka yang terpenting di sini adalah hilangnya najis. Maka dia boleh tanpa niat. Seseorang misal ya, pakaiannya terkena najis. Dia naik motor, kemudian kehujanan, ya, najisnya udah hilang. Boleh nggak kemudian pakaiannya ini kemudian dipakai untuk sholat? Bisa dijemur kering terus untuk sholat. Tadi dia nggak niat untuk ketika naik motor menghilangkan najisnya untuk menghilangkan najis. Ya boleh. Ya, dia boleh. Ya, dia boleh gunakan itu. Jadi kalau menghilangkan najis itu tidak perlu untuk niat. Namun untuk mendapatkan pahala perlu niat. Namun sah atau tidaknya ya, dia tidak perlu untuk niat. Ya, berbeda dengan hadas. Ya. Sampai di sini paham ya? Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Kita lanjutkan. At-taharatul hissiyah. Ya, at-taharatul hissiyah ala naw'ain. Ya, at-taharatul hissiyah ala naw'ain. Maka taharah hissiyah ya tadi yang konkret ya, yang bisa anu sama panca indera. Itu ada dua, taharatu hadatsin ya wa takhtasu bil badan. Ya. Itu taharah dari hadas dan itu khusus di badan. Dan wa taharatu khabatsin ya, dan taharah dari khabath ya, wa takunu fil badani was thawbi wal makan, dan itu bisa terjadi di mana? Di badan, pakaian ataupun tempat. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Wal hadatsu ala naw'ain. Ya, dan hadas itu juga ada dua macam. Ada hadatsun asghar, ada hadas yang kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu'u, yaitu apa-apa yang mewajibkan dia untuk berwudu. Kalau hadas asghar, maka dia wajib untuk berwudu. Wa hadatsun akbar, dan hadas yang akbar, yang besar, wa huwa ma yajibu bihil ghusl. Ya, itu adalah yang mewajibkan dia untuk mewajibkan dia untuk mandi. Wal khabathu ala thalathati anwa'in. Dan khabath itu ada 3 bagian, 3 macam. Khabathun yajibu ghasluhu. Ada khabath yang ya, ada najis, ada khabath yang dia wajib untuk dibasuh, enggak bisa misalnya cuma dipercikan, enggak, dia wajib untuk dibasuh. Ya, wajib untuk menghilangkannya itu wajib untuk dengan dibasuh. Wa khabathun yajibu nadhuhu, dan khabath yang wajib yang dia bisa hilang dengan apa? Nadh. Nadh apa? Percikan ya. Percikan. Ini apa ini? Apa contohnya? Najis yang bisa dihilangkan dengan nadh. Air kencing bayi yang belum. Apa? Air kencing bayi. Air kencing bayi. Bayi laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki yang belum makan ya. Ya. Maka ketika ada seseorang yang terkena kencing dari bayi laki-laki yang belum makan, maka bisa dengan dengan nadhah. Ya, dipercikan cukup. Dan ada khabath yang yajibu mashuhu, yang dia bisa hilang dengan apa? Masah, usapan.
dengan diusap. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih tahu contohnya? Apa Mas Dio? Mencicak. Terkena mati. Enggak, bukan. Itu juga itu nadah itu. Apa lagi? Kotoran hewan yang kering. Ya, ini contohnya apa? Masah itu ujung kain dari jubah wanita. Ya, ujung yang paling bawah, ya. Itu ketika terkena najis, maka usapan yang setelahnya itu menghilangkan atau membersihkan kain tersebut. Ya, itu salah satunya. Baik. Kita masuk ke al-mas'alah tsaniyatu. Ya, permasalahan yang kedua, al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah. Pembahasan yang kedua adalah al-ma'ul ladzi, air yang tahsulu bihi at-taharah yang bisa digunakan untuk bertaharah. Ya. Dia bisa digunakan untuk bertaharah. Maka at-taharatu tahtaju ila syai'in ya yutatahharu bihi. Maka taharah itu dia tahtaju ila syai'in, membutuhkan kepada sesuatu yutatahharu bihi, ya, sesuatu yang dengannya dia apa? Bertaharah. Jadi harus ada medianya. Pakai apa medianya? Dia bersuci itu, bertaharah. Fungsinya apa? Yuzalu bihin najas. Ya, wa yurfa'u bihil hadatsu, ya, untuk ya, hilangnya najis, ya, terangkatnya hadas, ya. Maka medianya adalah wa huwa al-ma'u, yaitu air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu huwa al-ma'u at-tahur. Dan air yang bisa atau ya yang boleh, yang bisa tahsulu bihi at-taharah, yang dengan air tersebut terwujudnya taharah, itu adalah air yang tahur. Ya, kan? Ya, jadi air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Maka dia dikasih definisi bahwa air yang tahur adalah at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Adalah air yang tahir fi dzatihi, zatnya itu suci. Ya. Dan ini tidak cukup, al-mutahhiru li ghairihi. Ya, zatnya suci dan mensucikan yang lain. Ya, air teh suci apa enggak? Suci. Mensucikan enggak? Enggak. Kopi suci. Orang terkena kopi ya enggak najis. Kecuali ya misalnya terbuat dari apa kopinya? Maksudnya airnya ya. Biar kopi enggak. Jus enggak. Tapi dia enggak bisa kemudian apa? Ya, digunakan untuk apa? Bertaharah. Ya. Yang bagaimana? Ya. Apa itu tahir fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi wa huwa al-baqi ala asli khilqatihi. Yang dia masih ya sebagaimana asal penciptaannya. Ya. Khilqatihi itu penciptaannya. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Ya, sesuai dengan sifat ya air yang khuliqa 'alaiha, yang diciptakan. Ya, sawa'un kana nazilan minas sama'u, ya minas sama'i, baik itu air yang turun dari langit seperti kalmaqari, air hujan, wa dhaubus thuluj, ya es yang mencair, ya. Kemudian wal barad, atau embun, au jariyan fil ardi, atau yang apa? Ya, mengalir di tanah. Kama'il anhar,
ya, air sungai, wal uyun, ya, mata air, wal abar, ya, ini bentuk jamak dari bi'r ya, sumur ya, wal bihar, dan ya, laut ya, bentuk jamak dari bahr. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Al-Anfal ayat 11. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan untuk kalian minas sama'i, dari as-sama. As-sama di sini adalah as-sahab, awan. Ya. Jadi tidak dimaknai langit. Hujan turun dari mana? Langit apa awan? Awan ya. Ya. Maka atas kata-kata sama itu aslinya bermakna tinggi. Ya. Maka dia satunya maknanya adalah as-sahab. Ya. Minas sama, ya, minas sahab, dari awan, ma'an, air, liyutahhirakum bihi, untuk kalian bersuci dengannya. Waliqaulihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Dan kami telah turunkan air ya, dari as-sama, ma'an tahura, air yang tahura. Tadi tahura apa? Ya. Ya, at-tahiru fi dzatihi, ya, wal mutahhiru li ghairihi. Itu air yang zatnya suci dan juga mensucikan yang lain. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, ya, basuhlah diriku ya, dari kesalahan-kesalahanku dengan apa? Dengan air, wal thalaj, ya, wal barad, ya, dan embun ya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, maka Nabi mengatakan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maka air laut itu tahuru ma'uhu, dia tahur airnya. Ya. Dia tahur airnya, boleh kita gunakan untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal bangkainya. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan juga Nasa'i dan Ibnu Majah, dan kata Tirmizi beliau mengatakan haditsun hasan sahih, dan disahihkan oleh Syekh Albani ya, di dalam Sahih Sunanin Nasa'i. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, wala tahsul at-taharatu, ya, dan tidak terwujud taharah ya, bima'i'in, ya, dengan cairan-cairan, ghairil ma'i, selain air. Ya, maka nggak boleh, nggak bisa terwujud taharah dengan cairan-cairan selain air. Kalau khalli, seperti menggunakan apa? Cuka. Ya. Wal benzin, pakai bensin. Ya. Mungkin ada yang ya, uangnya lebih-lebih ya. Wal asir, dan juga menggunakan asir, apa asir? Jus. Wal limun, dan air limun. Ini contoh-contoh ya, enggak boleh. Ya, tidak sah taharahnya. Oh, saya daripada pakai debu ya, saya pakai ini aja ya. Air susu aja. Ya. Enggak boleh ya. Wa ma syabaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupainya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, bermaksudlah kalian dengan sa'idan thayyiba. Ya, dengan apa? Debu yang thayyib. Ya. Lihat wajhud dalalah.
Ya, cara pendalilannya, cara istidlalnya, kenapa kemudian nggak boleh pakai cairan selain air? Dalilnya adalah ayat ini. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang. Bagaimana cara pendalilannya? Di sini dikatakan, falau kanatit taharatu tahsulu bima'in ghairil ma'i lanuqila 'adimul ma'i ilaih. Kalau seandainya taharah itu bisa terwujud dengan menggunakan cairan-cairan selain air, lanuqila 'adimul ma'i ilaih. Maka orang yang tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakan air itu akan diperintahkan untuk beralihnya kemana? Ke cairan-cairan tadi. Ya. Jadi seakan-akan kalau itu sah, kalau boleh mengtoharo dengan cairan-cairan, menggunakan cairan-cairan, maka ya harusnya di ayat itu tidak berpindah dari air ke debu. Tapi falam tajidu ma'an, misalnya kalau kalian tidak dapat air, maka gunakanlah cairan-cairan yang lain. Enggak. Namun di ayat enggak. Langsung berpindah kemana? Ke turab. Ya, ke turab. Ya. Walam yanqud ila turab, dan tidak berpindah ke turab. Namun di ayat lihat pindahnya kemana? Sa'idan thayyiban. Ya, ini dalil bahwa kita tidak boleh bertohar dengan menggunakan cairan-cairan ya selain air. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Saya bahas lagi. Al-mas'alatu tsalitsah. Ya, permasalahan yang ketiga. Al-ma'u idza khalatathu najasatun. Bagaimana hukumnya ketika ada air? Idza ya, apabila khalatathu dia bercampur ya dengan sesuatu hal yang najis. Ada air bercampur dengan satu hal yang najis. Bagaimana hukumnya air tersebut? Di sini dikatakan al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi tsalatsah. Ya. Ketika ada air yang dia bercampur khalatathu, ya, dia bercampur dengan satu hal yang najis, faghayyarat ahada, ya, kemudian najis tersebut merubah ahada awsafihi tsalatsah, salah satu dari 3 sifat air. Apa sifatnya? Ya, itu rih, atau ta'am, atau laun. Ya, jadi bisa merubah ya rihahu, atau ta'amahu, atau launahu. Ya, merubah rihnya, baunya, ya, atau ta'amuhu, ya, atau rasanya, ya, atau laun, atau warnanya. Ya, 3 ini, 3 sifat air. Ya, bau, ya, kemudian apa? Ta'am, rasanya, kemudian warnanya. Kalau ada suatu hal yang najis bercampur dengan air, ya, kemudian merubah ya sifat air, ya, salah satu sifat air ini tidak mesti harus 3-tiganya, salah satunya saja bahwa ya najisun bil ijma', maka ya dia ya dihukumi apa? Najis dengan kesepakatan ulama. La yajuzu isti'maluhu, tidak boleh air tersebut digunakan untuk berthaharah. Fala yarfa'ul hadatsa, maka air tersebut tidak mengangkat hadas, tidak bisa mengangkat hadas, wala yuzilul khabatha, dan tidak bisa menghilangkan khabath. Sawa'un kana katsiran aw qalilan, baik ya airnya itu jumlahnya banyak ataupun sedikit. Ya, ada air misalnya beribu-ribu liter, ya, kemudian tercampur dengan suatu hal yang najis, tapi merubah. Ya. Dengan dicampurkannya najis tersebut, berubahlah salah satu sifatnya, maka najis. Maka nggak boleh.
Baik itu airnya sedikit ataupun banyak. Amma, ya, ini yang ya, ini kesimpulan pertama, ya. Ini lebih enak. Nanti ini di sini ada beberapa kesimpulan yang akan insya Allah kita buat. Ya. Jadi yang pertama, ketika ada air yang bercampur dengan suatu hal yang najis dan merubah salah satu sifatnya, maka sepakat ulama. Ya, mau itu airnya banyak ataupun sedikit, maka air tersebut najis dan tidak bisa digunakan untuk bertaharah. Ya. Ini yang pertama. Nah, ini kedua. Ini yang kedua. Amma in khalaqathu najasat. Namun, bagaimana ketika dia air tersebut bercampur dengan satu hal yang najis, ya. Walam ya. Walam tughayyir ahad awsafihi. Namun tidak merubah salah satu dari sifatnya. Ya, jadi bercampur. Air bercampur tapi tidak merubah salah satu sifat air, baik itu bau, rasa atau warnanya, enggak berubah. Maka jadi dijelaskan. Fa in kana katsiran, ya. Kalau dia banyak, ya, kalau apa? Yang banyak berarti airnya, ya. Kalau dia banyak lam yanjus, maka tidak najis. Ya, wa tahsulu at-taharatu bihi, wa tahsulu at-taharatu bihi, dan boleh digunakan untuk bertaharah. Jadi yang kedua, ya, kalau airnya ya, banyak dan tidak merubah ya sifat ya, salah satu sifat air, ya, maka dia apa? Lam yanjus, dan boleh digunakan untuk bertaharah. Amma in kana qalilan, namun ketika airnya itu qalilan, sedikit, maka fayanjus, maka dia najis. Ya, wala tahsalu at-taharatu bihi, dan tidak bisa digunakan untuk bertaharah. Ya. Ya. Dan tidak bisa digunakan untuk bertaharah. Maka di sini beliau mengambil pendapat, ya, yang ketiga ini, ya, amma in kana qalilan fayanjus. Jadi berubah atau tidak, kalau airnya qalil, kalau airnya sedikit, maka dia najis. Ya. Maka dia najis. Walaupun ada khilaf di sini, ya. Khilaf di sini adalah kalau dia tidak berubah, maka tidak mengapa. Ya, kalau dia tidak berubah sifatnya, maka tidak mengapa. Namun penulis di sini mengambil pendapat dia najis. Berubah tidak berubah, kalau airnya sedikit, maka apa? Maka najis. Ya. Wa haddul ma'il katsiri ma balagha qullatain, dan batas, ya, batas air itu dianggap banyak itu kapan? Ma balagha qullatain. Ketika dia mencapai dua qullah. Ya. Fa aktsar, dan ya 2 qullah lebih. Wal qalil ma duna dzalik, yang sedikit itu, yang dianggap sedikit adalah yang di bawah 2 qullah. 2 qullah berapa liter? Yang bisa dilihat di footnote, ya. Ya. Di sini dikatakan ya bahwa 1 qullah atau qullah itu dia al-jarratu, yaitu seperti satu tempat wadah, ya. Ya. Jam'uha qulal au qilal, ya. Dan dia itu di sini dikatakan 160,5 liter. Ya. 1 qullah itu sama dengan 160,5 liter. Berarti kalau 2 qullah, tambahin aja 2. Kali 2, ya. Ya, berarti tambahin 2. Berarti berapa? 321 liter. Iya. 321 liter. Ini kalau 2, ya, 2 qullah. Qullatain. Ya. Jadi itu segitu dianggap air banyak, 2 qullah. Maka di bawah itu dianggap sedikit. Ya, dianggap sedikit. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dzalika haditsu, ya.
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tahur. Ya, tadi tahur yang kita sudah jelaskan, ya, at-tahiru li dzatihi wal mutahhiru li ghairihi. Sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, ya, dan tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Maka hukum asal air itu suci, kecuali memang dia tercampur dengan sesuatu hal yang najis. Dan juga hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah mencapai 2 qullah, maka dia tidak, ya, membawa khabath, ya. Kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum. Sebenarnya kajian kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan bagi ada yang bertanya, masih ada waktu 5 menit. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Baik Ustadz, kami bacakan melalui chat. Tadi ada yang bertanya di sewaktu Ustadz menjelaskan. Boleh diulangi lagi Ustadz, apa perbedaan izalah dengan zawal? Baik, kita flashback. Ke mana nih? Baik. Baik. Izalah intinya gini. Mudahnya adalah kalau berkaitan dengan hadas. Hadas itu kan sesuatu sifat yang menempel pada kita, ya, yang pada badan kita, yang ketika ada sifat itu, ketika kita berhadas, maka kita nggak boleh sholat. Kita nggak boleh sholat. Nah, ya, para ulama menggunakan, ya, pengertian ini menggunakan izalatul wasfi, menghilangkan. Akhirnya izalah, ya, menghilangkan, ya, hadas, ya, kita pakai bahasa yang mudah, menghilangkan hadas yang ada pada diri kita. Makanya menghilangkan. Ya. Berbeda ketika berbicara mengenai najis. Misalnya ada najis, ya, di baju kita. Ya. Kalau najis kan dia bisa menempel di mana? Di baju, di badan, ya, di tempat. Sedangkan hadas itu hanya bisa di mana? Badan. Yang tadi kita sudah jelaskan, kan? Nah, ada yang menempel di baju najis. Ya. Maka para ulama menggunakannya zawal, hilangnya. Sebenarnya dari menghilangkan dan hilangnya saja sudah bisa dipahami. Ya. Makanya kalau izalah, Mohon maaf Ustadz. jadi kita butuhnya, intinya di sini, intinya kalau kita menghilangkan hadas, maka kita butuh niat di dalam hati kita untuk menghilangkan hadas tersebut. Nggak boleh, misal orang tadi mandi, dia wajib mandi junub, ya. Kemudian ternyata hujan, akhirnya dia hujan-hujan, tapi tanpa ada niat apa untuk menghilangkan hadas, maka nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau hilang, kalau kita dengan obat atau najas, maka perlu menggunakan zawal obat. Hilangnya najas. Maka yang jadi tolak ukur adalah hilang dan tidaknya.
tidak butuh kepadanya. Ketika itu hilang, najis itu hilang, maka ya sudah sah, boleh. Ya. Misalnya ada pakaian yang najis kita tadi, ya, kemudian misalnya terkena air kencing, ya, najis, nggak boleh melakukan sholat. Kemudian hujan-hujanan menggunakan pakaian tersebut tanpa ada maksud untuk menghilangkan, tanpa ada niat untuk menghilangkan apa? Najis yang ada di baju kita. Dan itu sudah boleh. Ya, asalkan najisnya hilang, maka nanti bajunya itu bisa digunakan untuk sholat tanpa harus ada niat. Ya. Namun perlu saya katakan ini asal dan berkaitan dengan pahala itu pada ini. Allah Taala alam. Ini sudah jam 5.15 ya, sudah selesai. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Maaf untuk pertanyaan yang belum dijawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kami kembalikan kepada moderator. Oke. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Kemudian ini tadi masih tersisa satu slide ya Ustaz. Itu apakah akan dijelaskan di mana Ustaz? Baik, mungkin demikian sampai tadi bahasan walaupun belum sampai selesai. Insya Allah kita lanjutkan ke pekan depan pada hari Jumat dengan mata pelajaran fikih. Kemudian sebelum mengakhiri kajian pada sore hari ini, kami tegaskan kembali bahwasannya presensi itu menggunakan li yang sama, baik itu santri yang hadir maupun yang izin menggunakan li yang sama. Kemudian untuk peraturan, bagi santri yang hadir hanya diberikan waktu 60 menit setelah kajian dimulai, sesuai dengan jadwalnya. Jadi apabila setelah 1 jam sudah berjalan, maka link otomatis akan tertutup. Dan mohon maaf, bagi santri yang walaupun hadir Zoom, namun tidak sempat mengisi presensi dengan alasan apapun, tidak kami terima untuk mengisinya kembali. Kemudian terdapat penyesuaian jadwal, tadi sudah diinfokan melalui grup info. Untuk kajian hari Sabtu, waktunya menjadi 6:30 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Ahadnya menjadi 7:30 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Untuk kitab, insya Allah sudah kami proses dan kemarin telah sudah dilaksanakan packaging dan insya Allah akan segera tiba di tempat tujuan para santri sekalian. Dan untuk Google Classroom bisa dibuka, sudah ada beberapa pengumuman di sana, harap disimak dan semoga dapat dipahami. Insya Allah kitab hari ini, insya Allah hari ini sudah dikirim dan pada santri dapat menunggunya. Bagi ada yang ingin ditanyakan terkait presensi, apabila masih ada yang bingung, maupun Google Classroom, ada kendala sampai saat ini belum bisa masuk, silakan langsung menghubungi ke admin WA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa esok hari.
Afwan, masih ada pertanyaan. Jadwal hari Ahad berarti berubah jadi jam 7:30 sampai 9. Ya, betul. Untuk hari Ahad, kajian kita mulai 7:30 sampai pukul 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.